Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Indonesia dan di Melbourne, kita ketemu lagi sama Kak Noval ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang baru tune in sama channel ini, mungkin nanti Kak Noval akan kenalan dulu. Siapa Kak Noval, saat ini ada di mana, sedang apa, mungkin akan dimulai dari perkenalan dulu, introduction. Silakan Kak Noval. Hai, nama saya Noval. Saya uh, kayak software engineer di Australia. Sudah sudah 5 tahun menjadi jabatan tersebut. Apalagi Pak? Ya, tepatnya di kota mana Kak Ya. Noval? Oh, saya dari um, berasal dari Jakarta, namun sudah kurang lebih 9 tahun di Melbourne. Ya, oke, di Melbourne ya. Posisi lokasi di Melbourne saat ini. Oke, Ya, Kak Noval. apa? Ini mungkin Oh, buat Pak Agus terutama ya sangat relate dengan kondisi kekinian setelah transisi ke pemerintahan yang baru, transisi ke kementerian ya. yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Ini eh, apa ya? Leksem atau mungkin kosakata ya tentang AI ini cukup cukup bukan viral, cukup populer mungkin ya di kalangan para pendidik. Mungkin dari mana? Bagaimana seorang guru dalam hal ini mengenal AI itu startnya dari mana? Khususnya di dunia pendidikan. Kalau Hmm. kalau dari pendidikan sih, kalau menurut saya Pak, um, AI itu adalah, contohnya kan dia hanya tool saja ya, hanya alat saja. Dia bukan apa namanya ya yang bisa menciptakan apa segalanya lah gitu loh. Um, bukan sulap, bukan sihir gitu loh Pak. Jadi dia hanya bisa melakukan, memberikan apa yang kita input saja, hanya bisa um, seperti program-program komputer lainnya. Kalau di dunia pendidikan sendiri kan saya apa ya, itu lumayan terbelah lah Pak, argumen tentang AI. Ada yang pro karena dia adalah sebuah alat, ada yang kontra juga karena merasa AI itu mengambil tugas para muridnya gitu Pak. Jadi nggak belajar ya Pak. Jadi semuanya serba yang mau instan, serba yang mau um, tidak apa namanya tidak ada, um, apa ya, kan itu sebuah mesin instan ya Pak. Kalau dari saya, um, ada baiknya penggunaannya itu diajarkan lah, kita mengatakan bahwa ya walaupun ada AI ini tetap harus bisa berpikir sendiri, tetap harus bisa uh, apa ya mensintesiskan ide sendiri lah Pak. Karena kan banyak orang yang sekarang untuk menulis email, menulis apapun dengan AI, tapi um, AI itu kan apa namanya dia dilatih dari dilatih dari data training yang populer gitu ya Pak. Jadi sangat em, meninggikan apa source yang lebih populer gitu apa. Padahal kita bisa punya opini lain yang mungkin tidak populer. Em, Kalau dari saya ya penggunaannya harus ini sih Pak, bukan dibatasi tapi diregulasi ke dengan ada moderationnya lah, Pak. Ya, ya, ya. Ya, ya, statement yang cukup menarik ya tentang regulasi. Tapi mungkin sebelum ke tentang regulasi, kita tidak akan fokus ke pro dan kontranya tidak ya, tapi kita lebih ke ini kan kita anggaplah sedang berbicara dengan mereka yang mungkin masih pemula ya tentang AI. Andai kan AI itu diibaratkan sebuah kafe atau restoran, di sana ada menu-menu, ada ruangan. Bolehkah Kak Naval itu berikan gambaran secara secara apa ya? Secara sederhana AI itu sebenarnya kalaupun dibilang tools, apakah memang murni tools atau memang ada semacam tadi ada moderasi juga, ada mungkin yang lain. Jadi kalau andikan AI itu adalah sebuah cafe, kedai, restoran tuh apa saja sih yang ada di dalamnya? Mungkin menunya, mungkin apa? Apalagi orang-orangnya, servernya, bartendernya dan segala macam. Jadi biar pemahaman tentang AI itu benar-benar global, tidak cuma AI langsung eh, apa namanya tools gitu. Jadi biar tidak sempit pemahamannya, Oh, begitu maksudnya. jadi ya, kalau AI sendiri kan dia apa namanya, um, kita menyebutnya mesin prediktif gitu. Mesin Itu Pak. Jadi prediktif. ya mesin prediktif dia ada data masuk
dan data ini dikumpulkan dari internet, dari buku, dari manapun untuk mengenali bahasa manusia. Karena kan dia multilingual ya Pak, jadi dia banyak bahasanya. Um, dan apakah AI itu telah adalah sebuah program komputer yang itu dilatih terus-terusan, terus-terusan, sehingga apa yang terjadi um, di saat kita bertanya di apa namanya, saat kita bertanya kepada AI tersebut, dia hanya memprediksi apa sih kata-kata yang baik berikutnya gitu loh. Seperti kalau kita sedang bicara atau kadang kita sedang uh, memanggung mungkin ya, memanggung berpidato, pasti kan kita berpikir apa nih kata yang cocok buat menjawab pertanyaan ini, apa nih kata untuk menjawab pertanyaan ini, dan itu kan sesuatu yang dilatih. Kalau AI dia hal yang sama tapi hanya sebagai model matematika saja gitu loh. Soalnya berapakah setelah orang bertanya ini, berapakah peluang orang lain menjawab ini gitu, dan dia akan pilih yang terbaik dari data yang diinput. Gitu saja, Pak. Jadi lebih ke seperti apa ya? Mesin pengolah data ya? Dia lebih mesin pengolah dan Hmm. peng-output data juga sih, Pak. Iya, ya. Berarti eh, se- sisi lain sebegitu besar ya peran big data bagi sebuah AI ya. Dan tadi ada Saat ada istilah training, artinya ini mungkin Carnaval mungkin entah secara engineering atau mungkin secara pemahaman sederhana kok bisa sih AI kita hanya ketikkan satu kata tiba-tiba dia bisa keluar begitu banyak kata itu eh, prosesnya seperti apa detailnya? Seharusnya detailnya ya seperti saya bilang tadi, karena misalnya kan AI kalau yang jawab yang mudah menjawab pertanyaan kita gitu. Terus salah satu apa namanya penggunaan yang mudah. Dia kenapa bisa keluar banyak? Ya dia model apa ya? Saat kita beri pertanyaan ini kan tadi saya sudah bilang berapa peluang menjawab ini, berapa peluang menjawab ini, peluang menjawab ini dari banyak pilihan lalu dipilih yang menurut dia terbaik dan mungkin dimodifikasi sedikit-sedikit biar tidak monoton gitu ya Pak. Um, Kenapa bisa keluar banyak kata ya, ya karena dia sudah pernah melihat bagaimana sih kan kalau kita melihat sebuah naskah apa ya, naskah apapun itu ya atau naskah dialog itu kan dia bisa em, dia bisa kita bisa melihat oh setelah kata yang satu ini apa kata berikutnya yang paling mungkin gitu loh. Kita bisa hitung seperti itu dan itu yang kita sebut dengan training data gitu, itulah data latihan dia. Nah, kalau misalnya kita mulai dari satu naskah, kan ya pasti dia cuma bisa memahami naskah itu gitu loh, atau bisa melihat data dari naskah itu. Tapi kan kita ada mungkin jutaan buku di dunia, atau mungkin ada jutaan lagu, ada jutaan dialog juga, karena banyak sekali data yang dimasukkan. Jadi dari semua yang sudah dia kumpulkan, dia mengeluarkan kata-kata juga sama. Um, Oke, saat saya ditanya ini, apakah saya nyebut kita ini dibandingkan, dilihat peluangnya, lalu berikutnya, 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 begitu Pak. Sampai dia merasa, oh biasanya peluang terbesarnya kalimat itu berhenti di sini, gitu loh, baru dia berhenti. Iya, iya. Berarti yang sebenarnya teks yang kemudian muncul ke permukaan tuh hanya 0 sekian % dibanding data yang masih dia miliki sebenarnya ya. Iya, karena ya begitu, kita buku sudah ada jutaan, naskah dialog sudah ada jutaan, jutaan atau mungkin miliaran gitu ya. Banyak juga mengambil kan kalau misal dia mau melatih dengan apa ya, saya yang lebih kasual, lebih kolokwial gitu Pak. Dia akan uh, ngambil dari misalnya komentar di sosial media gitu. Jadi sudah banyak datanya dibanding apa mungkin 5 paragraf yang kita keluarkan gitu. Hmm. Ya, kalau boleh tahu mungkin di Melbourne sendiri atau mungkin di lingkung kerja Canova sendiri bagaimana penerapan AI di sana, khususnya di bidang pendidikan ya. Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi zoomnya agak apa, Kalau terus. mungkin di Melbourne sendiri, ini bagus unstable nih. Di Melbourne sendiri mungkin di ruang lingkung kerja Kanoval atau mungkin secara umum di kota Melbourne sendiri penerapan AI seperti apa di sana? Kebanyakan kita mau kebanyakan penggunaan AI itu antara dua sih Pak. Mereka ingin mencoba karena kan kalau misalnya lingkungan kerja kan banyak yang mementingkan output gitu. Output itu berarti juga termasuk apa namanya berapa lama.
kita mengerjakan sesuatu. Jadi di mana ada proses bisa dipercepat dengan AI, disitulah yang apa namanya apa situlah ada produknya gitu loh, ada penggunaannya. Berapa yang mungkin cepat kalau dalam bidang engineering juga sudah banyak coding yang pakai AI, sudah banyak yang juga pembuatan email atau mungkin uh, penyelesaian kendala di apa konsumen gitu yang sudah delegasikan ke AI gitu Pak. Contohnya misalnya sekarang kalau misalnya kita mau mengurus sesuatu online gitu contohnya Pak. Um, untuk misalnya apa namanya ya kendala konsumen gitu. Kadang kan sudah dikasih telepon atau dikasih apa namanya aplikasi chat yang kita mengobrolnya ke AI bukan ke orang dulu kecuali nggak butuh ke orang itu satu. Yang kedua banyak sih Pak kalau urusan konsultasi misalnya merangkum sesuatu, merangkum apa atau mungkin memilih pilihan yang baik atau mungkin melihat data-data yang besar gitu ya untuk mempercepat pengolahannya itu juga sudah pakai AI Pak. Seperti chatbot juga ya. Seperti chatbot. Hmm. Ya, ya, ya. Ini kalau mungkin Kak Novel yang mungkin sudah cukup lama ya menggeluti dunia teknologi, apa sih sebenarnya yang mungkin eh, yang bisa dilakukan oleh AI, yang bisa dilakukan oleh manusia tapi tidak bisa dilakukan oleh AI, kira-kira menurut Kak Novel apa sejauh ini? Sebenarnya lumayan banyak sih Pak. Saya sendiri karena kan AI itu um, bagaimana ya saya menyebutnya? Um, dia tidak punya apa ya? Dia tidak bisa secara benar mengerti sesuatu gitu. Coba. Sebuah pengertian ini hanya diambil dari kata-kata yang masuk, yang diambil dari training data yang itu. Jadi yang sudah dimasukkan. Jadi kalau misalnya dibilang apa yang tidak bisa dilakukan AI itu pasti nomor satu adalah karya seni. Kalau karya Hmm. seni itu kan banyak kan ada dua hal di sini. Yang pertama karena AI itu di training, jadi kan dia cuman sifat prediktif gitu Pak. Dia berpikir apa sih? Misalnya saya menciptakan gambar minggu gitu atau gambar pantai atau gambar kolam. Dia hanya secara prediktif, misalnya hanya secara prediktif untuk memenuhi keinginan seseorang dia berkata, dia apa yang kira-kira ada di sebelah uh, flamingo ini atau kolam ini atau mungkin objek ini gitu loh. Itu semua bersifat prediktif. Tapi kalau misalnya karya seni kan dari segi manusia yang mungkin apa namanya ya kalau dibilang setiap kata atau setiap kata yang ada di puisi, setiap dialog di film, setiap kata juga atau setiap um, pilihan-pilihan kecil yang ada di sebuah lukisan gitu. Itu kan apa namanya ada dua hal, ada makna dan interpretasi gitu. Hmm. Apa niat dari pencipta, apa yang mungkin dirasakan oleh uh, apa ya namanya yang dirasakan oleh yang melihat bagaimana interpretasi mereka bagaimana interpretasi itunya. Nah, dan itu yang menurut saya tidak bisa yang nomor satu tidak bisa membuat karya seni karena ya kita tidak bisa menganalisa karya seninya selain dari ya apa namanya selain dari oh ini memang objek ini paling bagus ditaruh di sebelah objek ini gitu loh Pak. Ya, ya, ya. hanya hanya bersifat peluang-peluang saja. Dan apalagi karya seni kan apa namanya banyak yang bersifat subversif ya Pak. Maksudnya maksud saya itu adalah yang mungkin apa namanya di antara dua objek. Misalnya saya membuat lukisan apa namanya ada ikan di gurun gitu. Bahkan itu mungkin AI kecuali dia akan diberikan prompt atau input seperti itu dia tidak bisa akan terpikir hal itu gitu loh Pak. Hmm. Ya. Berarti yang Ya pertama itu tadi, satu. terus selain karya seni berarti ini ya, Ya apa? Ya, selain karya seni berarti itu tadi seni interpretasi ya. iya, apa Hmm. namanya? Ya karena kan karya seni perlu interpretasi gitu, dan itu Hmm. tidak bisa dihasilkan oleh AI. Hmm. Ya, ya. Imajinasi juga di situ mungkin ya termasuk ya. Imajinasi juga. Hmm.
baik-baik. Kita ke topik regulasi nih, Kak Novel. Mungkin kalau dari sudut pandang Kak Novel sendiri, bagaimana regulasi yang tepat seyogyanya diterapkan untuk mengelola AI ini, khususnya di bidang pendidikan ya, karena mungkin untuk penggunaan mm, karena mungkin di bidang pendidikan untuk mengelola mm, untuk mohon maaf Pak, putus-putus tadi mungkin putus-putus apa ya, terakhir? ya khususnya di bidang pendidikan, Iya. bagaimana strategi regulasi yang tepat untuk memanfaatkan AI ini ya. Karena secara pribadi pun Pak Agus juga sebenarnya kalau diminta untuk memilih apakah memanfaatkan AI ataukah data fisik, Pak Agus lebih memilih data fisik sebenarnya sampai saat ini begitu. Bukan karena tidak percaya AI, Iya. tapi Pak Agus melihat prosesnya, proses yang sangat berbeda ketika kita mendapatkan data dari AI dan kita mendapatkan data dari proses kreatif itu sangat berbeda. Jadi begini Pak, kalau menurut saya secara regulasi sendiri apa namanya harus ada lindungan yang pertama adalah pasti ya jangan digunakan untuk tindak kriminal gitu kan ya mohon maaf dengan um, adanya AI beberapa orang mungkin memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang apa tidak senonoh gitu dan banyak apalagi ya, satu hal tidak senonoh secara moral yang kedua mungkin membuat video fitnah orang lain itu kan AI juga sudah Hmm, ada progresnya gitu loh hmm, menipu orang dan itulah hal-hal pertama regulasinya itu bagaimana cara company AI ini memberikan output yang mudah didetek bahwa itu dari mereka gitu loh bukan dari orang atau bukan dari ini langsung bukan dari apa namanya subjeknya langsung itu nomor nomor satu. Um, untuk nomor dua saya rasa kalau di dunia pendidikan penggunaan AI oke-oke saja gitu loh soalnya um, mungkin bisa oke-oke saja untuk membantu tapi kalau dari saya merasa regulasi terbaik adalah untuk apa namanya yang pertama dimoderasi dan yang kedua um, harus ada pantauan lah itu menurut saya nomor dua dan nomor tiga adalah um, butuhnya perlindungan-perlindungan untuk uh, seniman kecil atau apa namanya orang-orang yang ingin melindungi karyanya untuk tidak dimasukkan ke AI itu Pak karena kalau yang dari kita sekarang kan kita semua udah punya hukum-hukum hak cipta sudah punya hukum cipta misalnya untuk karya seni seperti lagu dan lukisan, tapi kebanyakan yang bisa melindungi hak cipta itu adalah seniman-seniman besar gitu loh Pak, bukan yang kecil-kecil. Tapi kita sendiri meminta AI itu, di company AI ini bisa memasukkan apa namanya produk siapapun tanpa izin mereka gitu loh. Dan saat mereka yang misalnya bocoran data dan mereka dapat perlindungan untuk hal itu, tapi yang orang lain tidak gitu loh. Siapa itu tidak bersifat pilihan. ya, ya. Berarti pentingnya perlindungan akan karya intelektual, kemudian pentingnya pemastian bahwa AI ini tidak disalahgunakan. Benar, iya. Mungkin kalau di dalam bentuk apa konstitusi mungkin ada semacam Dewan Etika AI ya, seperti itu ya. Ada semacam lembaga yang memang mungkin kalau di Indonesia kan Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Tapi mungkin ada yang lebih Kalau luas dari ya, itu. kalau saya rasa jangan nambah lembaga lagi sih Pak, main kebanyakan. Cuman Oh, eh, saya rasa apa namanya em, lebih ke kalau untuk siapa yang menghakimi ini, saya rasa em, dengan pengadilan-pengadilan yang ada sudah cukup gitu loh Pak. Karena saya rasa misalnya ya mohon maaf jika terjadi ada kasus fitnah dengan AI atau kasus mm, yang mungkin kurang soal lainnya, itu kan tindak kriminalnya bukan di penggunaan AI, Pak, tapi di bagaimana mereka menggunakan itu. Jadi saya rasa untuk di satu apa namanya satu kelompokan dengan apa namanya tindak kriminal lainnya nggak apa-apa karena kita mau
ya secara dari segi hukuman kita mau mereka setimpal gitu. Karena yang salah bukan penggunaan AI-nya, kesalahan ada di pengguna gitu. Dan Hmm. yang harus menanggung apa namanya akuntabilitasnya atau hukumannya si pengguna juga. Saya gitu. Ya, ya. Berarti seperti mata pisau ya sebenarnya ya, itu ya. Bisa bermanfaat, bisa Iya, juga mencelakai ya. tuh. Nah, yang tadi saya pengen katakan kedua adalah em, saya lupa lagi Pak. Tadi kan yang pertama hukumannya simpel. Oh iya, yang kedua adalah untuk mendraft aturan-aturan baru dari ini untuk hal-hal untuk mengintegrasikan penggunaan AI dengan misalnya undang-undang gitu Pak untuk meregulasi ya cara harus menginputkan orang-orang yang memang ini juga Pak harus menginputkan dua kelompok. Satu adalah orang yang pakar di teknologi itu karena mereka tahu apa sih salah gunakan. Yang kedua harus juga mengangkat ya suara rakyat lah Pak karena kan mereka yang dirugikan bukan pengguna AI-nya gitu loh. Apa saja yang mereka bisa eh, bagaimana saja AI bisa merugikan mereka itu harus di apa namanya harus diformulasikan dari berbagai sudut pandang itu Pak. Ya, ya, ya. Oke. Ini masih relate sama pertanyaan sebelumnya, tapi ini mungkin lebih ke strategi preventif ya. Dalam ini kan mungkin ketika AI ini muncul sekitar mungkin di media 2020 ke atas ya AI ya. Iya, Sementara kondisi terutama pengguna usernya ini kan rata-rata alpha, bukan alpha mungkin generasi Z gitu kan. Dan mungkin ada semacam iya, gap dengan mereka yang orang tuanya masih di generasi mungkin Gen X barangkali. Jadi bagaimana iya. saran Kak Novel supaya antara anak begitu ya dan orang tua itu bisa sejalan, tidak ada yang tadi saling menyalahgunakan ya. Apalagi mungkin anak karena kemampuannya di bidang teknologi sampai kemudian dia bisa mengelabui orang tua seperti itu atau mungkin orang lain. Bagaimana cara untuk menyinkronkan, menyamakan pemahaman, menyamakan pengetahuan supaya bisa saling saling kontrol. Kalau saya rasa dengan apa namanya contoh yang dalam keluarga tadi, eh, saya rasa yang pertama adalah mulai dari rumah sih Pak. Jadi Hmm, bagaimana ya, yang pastikan menjalin hubungannya sehingga tidak memerlukan untuk melibatkan AI gitu Pak hmm, di dalam rumah itu. Bagaimana kita membuat lingkungan yang dari orang tua kan ibu bapak tadi bilang membuat lingkungan di mana ya di keluarga itu sendiri tidak ada perlu untuk mengelabui atau menggunakan AI gitu Pak. Itu nomor satu. Dan secara sejalan pasti kan saya belum pernah jadi orang tua sih Pak. Belum pengalaman ya. Cuman ya bagaimana adanya selama kita apa namanya mungkin menurunkan value bahwa hmm, ya tolong jangan lakukan ke orang lain yang kamu hmm. tidak mau orang lain lakukan kepada kita ya harusnya saya rasa cukup sih Pak. Jadi lebih bukan di penggunaan AI-nya tapi di bagaimana kita Ini mengeliminasi hal lain supaya hal itu tidak perlu gitu Pak. ya, ya, lebih ke ya intinya kembali ke keluarga masing-masing. Tapi yang utama sebenarnya adalah bagaimana mereka menitik beratkan value yang mereka junjung tinggi di keluarga tersebut ya. Syukur-syukur mereka bisa meminimalkan AI-nya. Jadi kalau memang bisa ngobrol tanpa handphone ya udah ngobrol tanpa handphone seperti itu kira-kira seperti itu ya. Jadi lebih ke Ya, biar ya ada keterbukaan juga di situ kan. Jadi tidak ada kecurigaan juga di situ. ya, Last statement ini mungkin Kak Novel. Saran buat boleh. adik-adik ini, buat adik-adik yang mungkin masih bersekolah. Karena kan ini benar-benar benar-benar ini ya. Mungkin ada mungkin yang menurut menurut adik-adik seusia SMP atau mungkin SMA itu ini biasa kok, wajar kok. Tapi sebenarnya menurut Kak Novel ini harus diwaspadai gitu. Jadi closing statementnya kira-kira untuk Kak Novel untuk adik-adik yang masih belajar di sekolah, bagaimana supaya mereka lebih bijak menyikapi atau mengelola AI ini.
Hmm. Saya biasanya mungkin dua hal. Yang pertama, kalau singkat dari tahun 2000-an itu Pak, itu ya jangan Hmm. percaya semua di internet itu. Tapi kita saat kita menggunakan ruang media seperti internet gitu, gitu, yang dimana banyak sekali orang itu, ya kita mulailah memanusiakan manusia. Jadi kayak kita lihat bahwa di balik layar, sehingga apa namanya kita tidak pernah menggunakan AI melawan mereka gitu loh Pak. Atau sehingga kita bisa tahu bahwa juga ada juga orang-orang yang mungkin untuk untuk keuntungan mereka menggunakan AI buat membuat video mengelabui, apalagi dengan adanya beberapa hari terakhir kan pasti ada video bersirkulasi di sana sini tentang kondisi di Jakarta dan sekitarnya. Hmm. Itu kan beberapa ada yang sudah terlihat untuk memang niatnya memojokkan atau niatnya apa namanya menjatuhkan gitu. Karena kan begitu ya Pak, kita lihat sosial media. Jadi yang pertama kalau kita melihat konten menjatuhkan atau konten yang mungkin bersifat tidak jujur, ya utamakan melihat orangnya dulu. Apa tujuannya di sini? Apakah ada tujuan menjatuhkan? Apakah ada tujuan lain-lain gitu Pak? Iya, saya membaca orang. Yang kedua, em, kalau dari saya sendiri, ini pribadi sih Pak. Em, di semua, karena kan banyak orang yang langsung mau terjun menggunakan AI Pak. Ya seperti tadi untuk adik-adik, em, kalau saya bilang apa namanya, kerja itu bukan bukan hanya hasil cepat saja gitu ya Pak. Jadi ada yang dipelajari dari prosesnya, ada yang dipelajari dari buat kesalahan, dan ada yang dipelajari dari juga apa mengikuti satu proses dari awal sampai akhir gitu Pak. Nah, dengan ini pesannya adalah ya jangan langsung menggunakan AI dan mempercayainya karena semua ini juga hanya dilatih dari pikiran-pikiran orang lain. Kemampuan berpikir itu adalah salah satu kemampuan yang penting gitu ya Pak. Kan kalau misalnya sedikit filosofi sih Pak. Kalau saya bilang apa namanya kan kalau metode berpikir dari Hegel mungkin ya, saya lupa ada tiga hal ya Pak. Ada tesis, ada antitesisnya dan ada sintesisnya. Hmm, iya, iya. Nah, uh, kita dulu dengan um, beberapa tahun lalu kan juga perkembangan teknologi sebelum AI sudah banyak, sudah ada Google Search, sudah ada hal-hal lain yang paling membantu. Nah, itu kan kalau dari tahun 90 awal sampai awal 2020-an atau mungkin sebelum 2020, apa namanya, itu perkembangannya adalah bagaimana cara mencari tesis dan antitesisnya gitu Pak. Dengan Google Search, dengan Wikipedia, dan informasi. Tapi kalau untuk AI itu kan dia mesin sintesis nih Pak. Dan mungkin untuk adik-adik yang sudah belajar, proses pembuatan pikiran itu adalah apa namanya proses belajar yang paling baik. Gitu. Kita harus tahu bagaimana sesuatu hal. Tapi karena kalau enggak, memang ditipu. Jadi menurut saya ya selama masih belajar jangan utamakan hasil cepat saja juga juga namanya ya kembangkan kemampuan sintesisnya gitu. Iya, iya. Tesis, antitesis, sintesis ya. Ya itu memang yang biasa akan membentuk kita bernalar kritis ya. Oke. Terima kasih banyak kan Noval atas waktunya. Semoga selalu sehat ya. Ya, terima kasih kembali. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, ketemu darat ya. Entah di Melbourne atau mungkin di Jakarta. Baik, Baik. baik. Terima kasih banyak kan Ya, Noval. Sampai terima ketemu kasih lagi. kembali. Salam Ya, sehat-sehat eh, Pak. salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus izin live ya. Oh, sudah. Sip.